Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Segah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan sehingga kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk belajar secara tatap muka. Tetapi itu semua tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk terus semangat dalam belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang getaran dan juga gelombang. Ya. Nah, adapun pokok bahasan pada pagi hari ini adalah tentang konsep getaran dan juga konsep gelombang. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menganalisis konsep getaran dan juga kita dapat menganalisis konsep gelombang. Ya, getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui suatu titik keseimbangan pada lintasan tetap. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar apabila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, dilambangkan dengan T besar. Periode diukur dalam satuan sekon. Misalnya, untuk melakukan satu getaran diperlukan waktu 0,5 sekon, maka T sama dengan 0,5 sekon. Frekuensi adalah jumlah atau banyaknya getaran yang terjadi setiap satu sekon, dilambangkan dengan F. Satuan frekuensi F adalah 1 per sekon, disebut juga Hertz atau Hz. Nah, untuk menghormati ini semua untuk menghormati ilmuwan Jerman Heinrich Hertz. Frekuensi 1000 Hz disebut juga 1 kHz atau 1 kHz. Nah, ini persamaannya frekuensi dapat dirumuskan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Amplitudo. Simpangan adalah jarak dari benda yang bergetar ke titik keseimbangan. Sedangkan amplitudo itu sendiri adalah simpangan terjauh atau maksimum atau terbesar dari titik keseimbangan. Nah, ini adalah contoh ya simpangan. Ini di mana C ini adalah simpangan terjauh. Gelombang. Gelombang adalah rambatan pemindahan energi tanpa diikuti pemindahan zat atau medium perantaranya. Nah, ini ada contoh ya gelombang air meneruskan energi melalui air. Gelombang gempa bumi itu meneruskan energi yang besar dalam bentuk gelombang yang merambat melalui lapisan bumi. Nah, gelombang bunyi meneruskan energi bunyi. Gelombang berdasarkan medium perambatannya itu dibedakan menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, di mana gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa zat perantara melalui ruang hampa seperti gelombang radio, gelombang TV, dan gelombang cahaya atau sekarang sinyal HP gitu ya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara seperti gelombang bunyi, gelombang pada permukaan air, dan gelombang tali. Gelombang berdasarkan arah rambatan dibedakan atas ya. Yang pertama ada yang namanya gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus pada arah getarannya. Nah, ini ya contoh gelombang transversal itu ada arah rambatannya ya dari puncak
Ini namanya puncak, ini lembah. Nah. Panjang satu gelombang transversal itu sama dengan A, B, C, D, E. Jadi dari A, B, C, D, E itu adalah panjang satu gelombang. Panjang setengah gelombang adalah A, B, C. Ini setengah gelombang dari A, B, C itu setengah gelombang. C, D, E itu juga setengah gelombang dan seterusnya. Contoh gelombang transversal. Nah, contoh gelombang transversal adalah contoh gelombang pada tali. Terus juga gelombang pada air laut. Selanjutnya ada yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah atau sejajar dengan arah rambatannya. Contoh gelombang pada selinki dan gelombang bunyi. Nah, untuk panjang satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini contoh rapatan dan juga renggangan pada selinki ini ya. Nah, dan juga gelombang bunyi. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V. Dalam sistem internasional diukur dalam satuan meter per sekon. Nah, yang perlu diingat bahwa untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, maka kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Jika gelombang itu menempuh jarak satu panjang gelombang, maka waktu tempuhnya adalah periode gelombang itu. Sehingga rumus dapat ditulis, ini persamaannya V sama dengan per T atau V sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi. Ya, ini ya. V itu adalah cepat rambat gelombang, panjang gelombang, periode, dan frekuensi.